Saya masih ingat dengan sangat jelas aroma pagi di Bandung tahun itu. Bau yang bercampur antara asap tungku arang, embun dingin, dan sampah basah di tepi sungai. Jika seseorang bertanya kepada saya, apa yang mengubah cara pandang Anda tentang manusia, tentang kebaikan, tentang takdir? Saya tidak akan berbicara tentang dunia bisnis atau kontrak bernilai miliaran. Saya akan berbicara tentang seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang menyeret gerobak kayu reyot di tengah kabut pagi. Nama anak laki-laki itu adalah Raffi. Saya bertemu Raffi ketika ia masih kecil yang kurus kering, dengan tangan kecil yang kapalan karena menarik gerobak rongsokan di seluruh kawasan padat penduduk di tepi sungai Cikapundung. Saat itu, Raffi tinggal bersama adik perempuannya, Laila, yang baru berusia 7 tahun, wajahnya kotor tetapi senyumnya luar biasa polos. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil dari seng berkarat, tempat air membanjir saat musim hujan, dan sampah berbau busuk saat musim kemarau. Saya pernah mengunjungi tempat-tempat paling mewah, menghadiri pesta-pesta kaum elit yang paling mahal, tetapi mungkin saya belum pernah melihat cahaya yang semurni cahaya di mata kedua anak itu. Raffi bekerja bahkan sebelum matahari terbit. Suara teriakan penjual dan deru gerobak sampah adalah musik pembuka harinya. Saya diceritakan, setiap pagi Laila selalu memberikan kotak makan kecil kepada abangnya sambil berkata, "Abang Raffi, makanlah. Hari ini hanya nasi dingin dengan garam, tetapi aku sudah menambahkan sedikit cabai untuk abang." Seorang anak kecil yang berbagi sedikit bekal makanannya dengan abangnya, itulah gambaran yang membuat hati saya nyeri. Di dunia di mana orang bisa menghabiskan jutaan hanya untuk secangkir kopi, ada dua anak yang sedang berbagi sesuap nasi kehidupan. Ayah Raffi, Pak Parahman, dulunya adalah seorang tukang bangunan yang jujur dan pekerja keras. Ia pernah berkontribusi dalam banyak proyek besar di Bandung, termasuk villa saya sendiri. Ia bekerja hingga kehabisan tenaga, tetapi pada akhirnya uangnya ditahan oleh kontraktor. Saya tidak mengetahui hal itu, tidak sadar bahwa justru keheningan orang-orang di lapisan atas seperti saya yang bisa mendorong orang-orang seperti Pak Rahman ke dalam keputusasaan. Setelah guncangan itu, ia jatuh sakit dan meninggal. Istrinya, karena tidak tahan dengan kemiskinan, pergi bersama seorang pria asing. Dua anak yatim piatu terombang-ambing di tengah kerasnya kehidupan. Raffi saat itu baru berusia 10 tahun. Saya telah mendengar banyak cerita tentang anak-anak jalanan, tetapi belum pernah merasakan kedalaman kehilangan sejati, seperti ketika orang menceritakan tentang Raffi, seorang anak laki-laki yang menjadi abang sekaligus ayah, hidup dengan tanggung jawab yang lebih berat daripada masa kecilnya sendiri. Raffi mulai memulung untuk menghidupi adiknya. Awalnya ia malu, menghindari pandangan orang lain, tetapi kemudian ia belajar untuk mengangkat kepala karena jika ia tidak menarik gerobak, Laila akan kelaparan, akan putus sekolah. Setiap botol bekas, setiap lembar kardus adalah sekeping uang. Dan setiap keping uang adalah 1 hari bagi Laila untuk bisa bersekolah. Anak laki-laki itu telah mengubah pekerjaan memulung menjadi sebuah perjalanan penyelamatan. Orang-orang bercerita, suatu kali ia menemukan beberapa lembar uang terjatuh, tetapi alih-alih menyimpannya, Raffi mengembalikannya kepada pemilik. Ketika ditanya, "Mengapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri?" Ia hanya menjawab, "Ayahku berpesan, boleh miskin tetapi jangan berbuat curang." Kalimat itu yang tampak polos justru menyentuh bagian terdalam dalam hati saya. Saya, seseorang yang pernah berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang memenangkan persaingan, tiba-tiba merasa jauh kalah dari seorang anak 10 tahun dalam hal kemurnian. Namun, hidup tidaklah mudah bagi orang yang lurus hati. Pada malam-malam tertentu, ketika angin dingin berembus melewati atap seng, Raffi tetap terjaga, menatap ke langit-langit dan bertanya kepada Tuhan, "Jika Engkau benar-benar ada, apakah Engkau mendengar suaraku?" Saya tidak mendengar pertanyaan itu dengan telinga, tetapi saya yakin dengan cara tertentu pertanyaan itu telah sampai ke langit.
Karena tidak seorang pun bisa menanggung kesendirian selamanya tanpa dibalas dengan sebuah keajaiban. Dan keajaiban Raffi datang pada suatu pagi berkabut. Saat itu, Raffi mendorong gerobaknya menyusuri tumpukan sampah di dekat jalan besar. Angin berembus dingin, embun membasahi rambutnya. Ia berhenti, menatap ke langit yang buram, di antara dinginnya udara dan bau sampah. Ia membisikkan sebuah kalimat yang kelak akan saya dengar lagi dan tidak akan pernah saya lupakan. Jika ada keajaiban, aku tidak akan meminta uang, aku hanya meminta seseorang yang mengerti diriku. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya yakin bahwa kalimat itulah yang membuka pintu bagi takdir kami berdua. Karena hanya beberapa hari kemudian, saya sendiri, seorang pengusaha kaya, seseorang yang pernah berpikir bahwa kebaikan adalah barang mewah, akan melangkah masuk ke dalam kehidupan anak laki-laki itu. Kini, ketika menceritakan semua ini, saya sudah menjadi seorang CEO dari konglomerat besar. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan uang yang diimpikan banyak orang. Tetapi, saya masih mengingat tentang anak laki-laki bernama Raffi, tentang gambaran gerobak kayu yang berderak di tengah embun pagi, tentang sepasang mata yang tangguh sekaligus rapuh. Ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, ia telah mengubah diri saya. Ia membuat saya menyadari bahwa kehebatan tidak terletak pada tempat kita berdiri, tetapi pada cara kita menghadapi kesulitan. Dan sungguh aneh, saya, orang yang pernah disambut hormat oleh ribuan orang, justru menunduk di hadapan seorang anak yatim piatu yang membawa cahaya keyakinan di dalam hatinya. Jika Anda pernah melihat seseorang yang diam-diam berjuang untuk memelihara harapan, janganlah berpaling. Berhentilah meskipun hanya sedetik untuk memandang mereka dengan rasa hormat. Karena kadang-kadang, justru mereka, bukan kita yang benar-benar mengerti makna dari kata hidup. Jika Anda percaya bahwa kebaikan sekecil apapun dapat mengubah sebuah takdir, silakan tinggalkan komentar A, karena siapa tahu, saat ini juga, Anda sedang menjadi bagian dari keajaiban dalam hidup seseorang. Perubahan di siang hari, kadang-kadang, hanya satu siang biasa saja dapat mengubah arah seluruh hidup seseorang. Saya belajar hal itu bukan dari dunia bisnis, melainkan dari seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Anak itu yang telah menarik gerobak kayu di bawah terik matahari dan mengajari saya memahami apa itu kebaikan tanpa syarat. Hari ini, ketika menceritakan kembali kisah ini, saya masih ingat betul siang yang terik di Bandung tahun itu. Hari ketika hidup saya dan hidup anak laki-laki itu bertemu dengan cara yang aneh. Siang itu, matahari menyelimuti jalanan berdebu. Hawa panas mengepul dari permukaan aspal, seolah ingin membakar setiap harapan kecil. Anak laki-laki bernama Raffi, 10 tahun, wajahnya kusam, tangan kurusnya sedang menarik gerobak kayu yang penuh sampah. Ia berjalan sambil terengah-engah, berusaha mencari beberapa botol bekas lagi untuk ditukar dengan sedikit uang untuk membeli nasi bagi adiknya. Ia tidak tahu bahwa siang yang menentukan itu akan mengubah takdirnya selamanya. Saat sedang berjalan, Raffi melihat sebuah pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Di bawah pohon ketapang tua, seorang nenek beruban duduk tak bergerak. Wajahnya berlumuran debu, kedua tangannya gemetar memeluk dada. Matanya kosong, seolah tersesat di dunia ini. Anak laki-laki itu mendekat, dengan suara gemetar ia bertanya, "Nenek, nenek baik-baik saja?" Nenek itu menoleh, suaranya serak, "Nenek, tidak ingat lagi, nak. Nenek tidak tahu di mana nenek berada. Dan sepertinya nenek sangat lapar." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup membuat Raffi terdiam. Ia tahu apa itu kelaparan. Tahu rasanya perut kosong, kepala pusing, tangan dingin karena belum makan apapun. Raffi membungkuk, merogoh saku celananya yang robek. Hanya tersisa 2.000 rupiah, uang yang ia sisihkan untuk membeli makan malam bagi adiknya, Laila. Sesaat ia ragu. Raffi menatap nenek itu, rambut acak-acakan, bahu gemetar, mata bingung, lalu teringat pesan ayahnya sebelum meninggal, "Kamu tidak bisa mengubah seluruh dunia,
Tetapi kamu bisa memilih untuk tidak berpaling dari penderitaan orang lain. Anak 10 tahun itu menarik napas dalam-dalam, berlari ke warung kecil di seberang jalan, menyerahkan semua uang terakhirnya untuk membeli sebungkus nasi. Ketika kembali, Raffi membungkuk, meletakkan kotak nasi di depan nenek itu. "Makanlah, Nek, nasinya masih hangat. Aku tidak lapar, kok." Nenek itu dengan gemetar menerima kotak nasi, air mata mengalir. Kamu baik sekali. Anak kecil dengan hati emas." Raffi hanya tersenyum. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu akan terukir dalam ingatan nenek tersebut. Orang yang kemudian ia panggil Nenek Aisyah dan juga adalah ibu saya. Setelah nenek itu selesai makan, Raffi berniat pergi. Tetapi setiap langkah terasa berat. Ia menoleh ke belakang, melihat nenek itu masih duduk di bawah pohon, sosok kecilnya di tengah, lalu lintas kendaraan yang berlalu lalang. Di hatinya timbul perasaan aneh, kasihan sekaligus takut. Langit mulai gelap, awan hitam berarak, dan kemudian hujan turun. Raffi baru saja mengumpulkan sedikit botol ketika ia menemukan nenek itu masih duduk di sana, basah kuyup, menggigil kedinginan. "Ya Allah," ia berbisik, lalu membuang karung sampahnya, berlari menghampiri nenek itu. "Nenek, ayo ke rumahku. Rumahku kecil, miskin sekali, tetapi ada atapnya. Kalau hujan begini, nenek bisa sakit." Nenek itu mendongak, suaranya lemah. "Rumahmu? Boleh? Boleh, Nek, asal nenek tidak basah lagi." Maka, di tengah hujan deras, anak laki-laki miskin itu menarik seorang nenek yang tersesat. Satu tangan menuntunnya, satu tangan menarik gerobak kayu. Orang-orang yang lewat memandang mereka, ada yang iba, ada yang mencibir. Anak miskin sekali malah menambah beban. Tetapi Raffi tidak peduli. Ya, mungkin ia tidak tahu bahwa tindakan itulah yang menyelamatkan seorang ibu yang sedang putus asa, ibu saya, dari badai takdir. Gubuk kecil Raffi terletak di ujung gang, atap sengnya berkarat, dindingnya terbuat dari papan lapuk. Adik perempuannya, Laila, sedang menunggu abangnya, terkejut melihat ia membawa orang asing masuk. "Abang Raffi, siapa dia?" Nenek ini tersesat, abang mengajaknya berteduh. Ia mengambil satu-satunya kursi kayu dan mempersilakan nenek itu duduk, lalu memberikan baju lama ibunya agar nenek itu berganti. Nenek itu dengan gemetar menerimanya, mengangguk pelan sebagai ucapan terima kasih. Malam itu, hujan turun sepanjang malam. 3 orang, 2 anak yatim piatu, dan seorang nenek yang tersesat. Duduk bersama, berbagi satu bungkus mie instan. Lampu minyak yang berkedip-kedip menyinari wajah mereka dengan cahaya yang lembut dan hangat. "Nenek, namaku Laila." Gadis kecil itu berbisik. Nenek itu tersenyum lembut. "Kalau nenek, mungkin kamu panggil nenek Aisyah, ya?" "Boleh, seperti nama bidadari," seru Laila. Raffi melihat pemandangan itu, di hatinya timbul perasaan aneh, damai sekaligus bahagia. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam keheningan, rumah itu dihiasi tawa. Nenek itu dengan lembut meletakkan tangannya di kepala Raffi, suaranya bergetar. "Terima kasih, Kena, karena tidak membiarkan nenek mati sendirian di jalan." Kalimat itu membuat anak itu terdiam. Di luar, hujan masih turun, tetapi di rumah kecil itu, mereka menemukan cahaya yang lebih hangat dari semua lampu. Cahaya kemanusiaan. Kini, ketika saya, Dirga, anak laki-laki dari nenek tahun itu, menceritakan kisah ini, saya masih tidak bisa melupakan perasaan tercekat saat mengetahui bahwa orang yang menolong ibu saya adalah seorang anak yatim piatu. Ia tidak punya apa-apa selain tangan kecil dan hati yang murni, tetapi ia menyelamatkan nyawa paling berharga dalam hidup saya. Jika hari itu anak laki-laki bernama Raffi tidak berhenti, jika ia tidak berbagi nasi terakhirnya, mungkin saya telah kehilangan ibu selamanya. Dan mungkin saya juga tidak akan pernah tahu bahwa kebaikan sederhana dari seorang anak miskin justru
adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada saya. Jika itu adalah Anda, di satu sisi ada keselamatan diri Anda, dan di sisi lain ada orang asing yang membutuhkan bantuan, apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda berani berbagi bagian yang sedikit dari Anda kepada orang lain, seperti yang pernah dilakukan seorang anak yatim piatu, tanpa mengharapkan balasan apapun? Silakan komentari 1, jika Anda percaya bahwa kebaikan selalu layak untuk dicoba, atau 2, jika Anda masih ragu, karena kadang-kadang menolong orang lain juga berarti menyelamatkan jiwa Anda sendiri. Helikopter dan pertemuan yang tak terduga. Ada pagi-pagi tertentu, saya masih mendengar suara helikopter dalam ingatan, suara gemuruh yang membelah langit, seperti torehan tak terduga di tengah keheningan hidup saya. Pada hari itu, ketika helikopter itu muncul di langit Bandung, saya sama sekali tidak tahu bahwa saya akan bertemu ibu lagi, tetapi dalam keadaan yang mungkin Tuhan pun tidak menduganya. Sebelum semuanya terjadi, ibu saya, Bunda Aisyah, telah hilang hampir seminggu. Beliau menderita pikun, amnesia usia tua yang membuatnya lupa bahkan hal paling sederhana, termasuk namanya sendiri. Kami mengerahkan polisi dan karyawan untuk mencari di mana-mana. Saya hampir gila, karena di hati, ketakutan kehilangan ibu sekali lagi seperti api yang membara yang tidak bisa saya padamkan. Ibu adalah orang yang membesarkan saya dengan tangan yang lemah tetapi penuh kebanggaan. Setelah ayah meninggal, beliau bekerja serabutan sambil berhemat untuk membesarkan saya. Dan kini ketika saya sudah memiliki segalanya, uang, kekuasaan, ketenaran, beliau justru menghilang dari rumah yang pernah saya janjikan akan membuatnya damai sepanjang sisa hidupnya. Ketika menerima kabar bahwa ada seorang nenek mirip ibu saya muncul di permukiman kumuh tepi sungai, saya tidak ragu. Jalan masuk ke area itu ramai dan sempit. Mobil tidak bisa lewat. Saya memutuskan menggunakan helikopter karena jika terlambat 1 menit lagi, saya takut tidak akan sempat melihat beliau. Suara baling-baling blar-blar-blar bergema di antara atap seng yang berkarat. Di bawah sana, penduduk terkejut, berlarian panik. Sementara saya, di hati hanya ada satu kekhawatiran. Apakah orang yang akan saya temui benar-benar ibu? Helikopter mendarat di lapangan kosong di tengah area kumuh. Angin menerbangkan debu, terpal-terpal plastik berterbangan di mana-mana. Saya melangkah turun, jantung berdebar sangat kencang hingga tangan saya gemetar. 2 pengawal berjalan di belakang, tetapi saya sudah tidak mendengar apa-apa selain detak jantung saya sendiri. Lalu saya melihat beliau. Di teras sebuah gubuk kecil yang reot, beliau sedang duduk, rambut putihnya acak-acakan, baju lusuh, tetapi senyumnya masih selembut dalam ingatan masa kecil saya. Saya berlari ke arahnya, berlutut, tidak bisa menahan air mata. Ibu pergi kemana? Dirga mencari ibu di mana-mana ibu tahu. Saya memeluk beliau, memeluk erat seolah takut jika dilepaskan, beliau akan menghilang. Bau rambut beliau, bau baju tua, dan juga bau tanah lembab. Semuanya menyeruak, membangkitkan masa kecil dan cinta yang selama bertahun-tahun sibuk membuat saya lupa. Tetapi beliau hanya menatap saya dengan pandangan asing. Kamu, siapa? Suara beliau bergetar, lemah. Saya membeku. Jantung saya serasa diremas. Ibu, ini Dirga. Ini Dirga. Ibu tidak ingat? Beliau menyentuh wajah saya, tangan gemetar. Mata beliau kosong seolah sedang melihat orang asing. Saya menangis. Bertahun-tahun di dunia bisnis, saya belum pernah berlutut di hadapan siapapun. Tetapi saat itu, saya berlutut di hadapan ibu, seorang wanita tua yang lemah di tengah rumah miskin, seperti anak kecil yang mendamba sebuah pelukan. Lalu saya mendengar suara seorang anak laki-laki di belakang. Paman, nenek ini tersesat. Beliau tinggal bersamaku beberapa hari ini. Saya menoleh. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, bertubuh kurus, baju berlumpur, tangannya masih memegang erat tali pengikat gerobak rongsokan. Matanya cerah, tetapi tersembunyi rasa ragu. Saya menatapnya, berusaha menenangkan diri.
Kamu yang membantu ibu paman? Ia mengangguk, berkata pelan. Iya paman, aku lihat nenek duduk sendirian di jalan. Hujan, aku takut nenek kedinginan, jadi aku bawa nenek pulang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada satu emosi yang membanjiri hati, rasa terima kasih dan rasa malu. Terima kasih, karena anak itu telah menyelamatkan ibu saya. Malu, karena di tengah semua kekayaan, saya justru tidak mampu melindungi orang yang melahirkan saya. Saya membungkuk, memegang bahu anak itu. Terima kasih, Kena. Kamu telah menyelamatkan hal paling berharga dalam hidup paman. Paman tidak tahu bagaimana harus membalas budi. Anak laki-laki itu hanya menggeleng, suaranya pelan. Aku menolong nenek karena nenek sudah seperti nenekku sendiri, paman. Kalimat itu membuat saya terdiam lama sekali. Dalam mata jernih anak itu, saya melihat gambaran diri saya sendiri di masa kecil, ketika masih tinggal di rumah kayu bersama ibu, ketika belum dikotori oleh segala kesibukan yang merusak jiwa. Saya memberi isyarat kepada pengawal untuk bersiap. Bunda Aisyah masih duduk di sana, melihat sekeliling, mata beliau seolah berusaha mengingat sesuatu. Saya membantu beliau berdiri, beliau tersenyum lembut, meletakkan tangan di kepala anak itu. Terima kasih, Rarafi. Terima kasih karena tidak membiarkan nenek mati sendirian. Saya tidak tahu mengapa beliau mengingat nama anak itu. Padahal sebelumnya beliau bahkan tidak ingat nama anaknya sendiri. Mungkin ketulusan hati anak itu telah menyentuh bagian ingatan yang tersisa di hati ibu saya. Kami naik helikopter. Baling-baling berputar cepat, angin berembus kencang hingga debu bertebaran. Saya melihat melalui jendela kaca, melihat anak laki-laki itu berdiri di sana, tangan menutupi wajah, Laila berdiri di sampingnya, mata mendongak ke langit. Saya merasakan tatapan itu, sedih, penuh kerinduan, dan dipenuhi sesuatu yang lebih sakral daripada kata-kata. Ketika helikopter meninggalkan daratan, hati saya terasa berat. Saya tahu momen itu akan mengikuti saya sepanjang sisa hidup. Ibu yang saya cari telah kembali, tetapi pada saat yang sama, saya tahu bahwa saya baru saja meninggalkan sesuatu yang tidak kalah berharganya. Bertahun-tahun kemudian, ketika menceritakan kisah ini, saya baru mengerti bahwa kadang-kadang kita tidak hanya mencari orang yang kita cintai, tetapi juga mencari kembali bagian kemanusiaan yang hilang dalam diri kita. Anak miskin itu, Raffi, tidak hanya menyelamatkan ibu saya, tetapi juga menyelamatkan hati seorang pria yang terlalu sibuk hingga lupa bahwa kebaikan tidak membutuhkan alasan. Jika Anda pernah berpikir bahwa hanya orang berkuasa yang dapat mengubah hidup orang lain, ingatlah kisah ini. Kadang-kadang, justru orang yang tidak punya apa-apa di tangan merekalah yang membawa kekuatan untuk mengubah dunia. Dan jika Anda belum benar-benar percaya pada keajaiban yang dapat terjadi di antara pertemuan yang tampak kebetulan, cobalah mencari kisah lain di saluran saya. Siapa tahu Anda sendiri akan menyadari, setiap orang yang melintasi hidup kita dikirim dengan sebuah alasan, keputusan untuk kembali. 3 hari setelah helikopter yang membawa ibu saya meninggalkan permukiman kumuh, pikiran saya masih tidak tenang. Gambaran tentang anak laki-laki kurus, mata jernih, dan suara gemetar yang mengatakan, aku hanya menolong nenek karena nenek sudah seperti nenekku sendiri, terus menghantui saya tanpa henti. Saya telah bertemu banyak orang dalam hidup, orang-orang oportunis, penjilat, mata yang palsu. Tetapi di mata anak laki-laki itu, saya melihat sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kemanusiaan sejati. Mungkin karena itulah ibu saya, meskipun ingatannya kabur, terus menyebut nama Raffi selama 3 hari berturut-turut. Pagi itu, saya memutuskan untuk kembali ke kawasan miskin tempat Raffi tinggal. Mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah kayu reot, tersembunyi di antara atap seng berkarat. Ketika saya membuka pintu dan melangkah keluar, saya dapat merasakan dengan jelas bau asap sampah, bau lembab dari lumpur, dan napas dari sebuah kehidupan yang sudah lama tidak saya sentuh. Di depan rumah kecil itu, Raffi sedang mencuci panci yang penyok. Ia mendongak, matanya sedikit cemas. Ia segera berdiri, mengelap tangan ke celana,
menundukkan kepala memberi hormat. Aku permisi, Paman. Saya tersenyum, berusaha menenangkan suasana. Raffi, Paman datang untuk mengucapkan terima kasih. Ibu Paman sudah baik-baik saja, tetapi sejak kembali, beliau selalu menyebut namamu dan adikmu. Setiap kali makan, beliau selalu bertanya, di mana kedua anak itu? Ketika mengatakan itu, saya melihat anak laki-laki itu menunduk, bahu kecilnya sedikit bergetar. Mata itu senang sekaligus sedih. Senang karena diingat, tetapi juga sedih karena tahu bahwa ia tidak termasuk dalam dunia orang yang mengingatnya. Saya melihat sekeliling gubuk kecil itu, sebuah meja yang patah, atap seng yang berlubang, beberapa pakaian tergantung di hempas angin. Saya menghela napas pelan, lalu berkata, "Ibuku ingin kalian berdua tinggal bersama. Di sana ada sekolah, ada masa depan, ada rumah yang layak. Kalian tidak bisa selamanya tinggal di sini." Raffi tertegun. Diam seolah tidak percaya dengan pendengarannya. Matanya ragu, bercampur antara ketakutan dan kerinduan. Aku tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Saya meletakkan tangan di bahunya, merasakan tulang bahu yang kurus dan napasnya yang sedikit gemetar. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Nak. Kadang-kadang, ketika hidup mengulurkan tangan, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah memiliki cukup keberanian untuk menerimanya. Saya pergi, tetapi hati saya terasa berat. Sore itu, ketika menoleh ke kaca spion, gambaran rumah kecil di tengah permukiman kumuh itu perlahan menjauh. Saya tahu saya baru saja membuka pintu yang tidak bisa saya putar kembali. Keesokan paginya, saya kembali. Kali ini, Raffi dan adiknya sudah siap. Anak laki-laki itu mengenakan baju lamanya, tangan menenteng tas kain berisi beberapa potong pakaian, sementara adik perempuannya, Laila, memeluk boneka beruang lusuh yang dihadiahkan ibu saya. Saya mendekat, tersenyum. "Kita berangkat?" Raffi mendongak menatap saya, suaranya bergetar. "Paman, apakah aku bisa kembali sekolah?" Saya menatap langsung ke mata itu. Mata yang pernah saya lihat pada ayahnya dulu, tukang bangunan jujur yang ikut membangun rumah yang kini saya tinggali. "Bukan hanya boleh, Raffi, kamu harus sekolah. Ayahmu pernah membangun rumah untuk orang lain, dan kamu akan belajar untuk membangun kembali hidupmu sendiri." Saya melihat air mata anak itu mengalir, sunyi tetapi berkilauan seperti kaca. Itu bukanlah air mata kelemahan, melainkan air mata dari jiwa yang baru saja melihat jalan baru. Ketika mobil mulai berjalan, saya melihat melalui kaca spion. Atap-atap seng yang miskin perlahan mengecil hingga menghilang di kaki bukit. Di samping saya, Laila menyandarkan kepala di bahu abangnya, sementara Raffi duduk diam, matanya mengarah keluar jendela. Cahaya matahari sore memantul di mata basahnya, membuat saya tiba-tiba teringat masa kecil saya sendiri. Masa ketika saya masih tinggal di rumah kayu tua bersama orang tua, ketika segalanya masih sederhana dan hangat. Raffi bertanya pelan, "Paman, mengapa Paman percaya pada anak sepertiku?" Saya tersenyum, menatap lurus ke jalan berliku yang menuju ke atas Bukit Dago. "Karena matamu mirip ayahmu. Di dalamnya ada cahaya yang sama, kejujuran dan kemanusiaan. Aku pernah melihatnya sebelumnya ketika ayahmu berdiri di proyek ini, membangun rumah yang sekarang aku sebut rumah." Anak laki-laki itu menundukkan kepala, diam. Saya tahu ia sedang berusaha menyembunyikan air mata. Jalan menuju Dago curam dan berliku, tetapi hari itu saya merasakannya lebih pendek dari sebelumnya. Cahaya matahari terbenam menyelimuti kedua sisi bukit dengan warna emas. Di dalam mobil tidak ada yang berbicara, tetapi suasana dipenuhi dengan kebangkitan. Saya teringat ayah Raffi, Pak Rahman, tukang bangunan yang menghabiskan hidupnya membangun rumah untuk orang lain, tetapi tidak pernah memiliki atap untuk dirinya sendiri. Dan saya berpikir dalam hati, mungkin Tuhan telah mengatur agar saya dapat menyelesaikan impiannya yang belum tuntas itu. Ketika mobil berbelok ke jalan menuju villa besar, saya tiba-tiba mendengar bisikan yang sangat pelan di samping, "Ayah." Aku kembali ke tempat yang pernah ayah bangun, tetapi dengan kebaikan yang ayah tinggalkan.
Saya menoleh, melihat Raffi menempelkan tangan di dadanya. Mata memerah. Pada saat itu, saya mengerti. Anak ini tidak hanya memiliki kebaikan, tetapi juga membawa di hatinya warisan spiritual yang lebih besar daripada aset apapun, keyakinan pada kemanusiaan. Ketika mobil berhenti di depan gerbang villa, cahaya matahari terakhir tumpah dengan warna keemasan. Bayangan seorang wanita tua berambut putih kecil sedang menunggu di depan pintu. Saya langsung tahu, itu adalah ibu saya, Bunda Aisyah. Saya menoleh, berbisik pelan. Raffi, kamu lihat? Ada orang yang meskipun kehilangan ingatan, masih ingat betul siapa yang membuat mereka tersenyum. Anak laki-laki itu melihat keluar, bibirnya bergetar, mata berbinar. Pintu terbuka. Ibu saya melangkah keluar, senyumnya lembut dan ringan seperti cahaya sore. Saya mendengar Laila berseru pelan. Abang, nenek menunggu kita. Mobil berhenti. Saya menarik napas dalam-dalam, hati dipenuhi rasa syukur. Saya tahu perjalanan mobil ini tidak hanya membawa dua anak, tetapi juga membawa harapan dan lingkaran kasih karunia yang telah digambar Tuhan bagi kami. Bertahun-tahun kemudian, ketika menceritakan kisah ini, saya sering berkata kepada kaum muda, kadang-kadang, Tuhan tidak memilih orang yang sempurna untuk memberikan kesempatan, melainkan memilih mereka yang telah cukup menderita untuk tahu bagaimana menghargainya. Dan hari itu, saya percaya bahwa saya telah dipilih, bukan untuk memberi anugerah, melainkan untuk disembuhkan oleh kemanusiaan dari dua anak kecil itu sendiri. Ketika mobil melambat di depan tangga, saya melihat di mata ibu terpancar kebahagiaan. Saya tersenyum, berbisik pada diri sendiri. Akhirnya, aku berhasil membawa ibu pulang. Dan kali ini bukan hanya ibu, tetapi juga membawa dua anak yang takdir kirimkan untuk menyempurnakan keluarga ini. Rahasia kupu-kupu. Ada rahasia yang tidak tersimpan di brankas, juga tidak terkubur di bawah tanah, melainkan tersembunyi dalam benda-benda kecil hingga kita bisa memegangnya di tangan. Bagi saya, rahasia itu ada di dalam buku catatan tua. Di sudut halamannya terdapat gambar kupu-kupu kecil. Setelah Raffi dan Laila pindah untuk tinggal bersama kami di villa di Bukit Dago, rumah itu tiba-tiba menjadi berbeda. Suasana tenang di tempat yang dulunya hanya dihuni orang tua dan bunyi jam yang berdetak, kini bercampur dengan tawa anak-anak dan bahkan langkah kaki pelan anak laki-laki yang dulunya menarik gerobak rongsokan di jalan. Saya melihat Raffi seperti melihat masa kecil saya sendiri, bukan dalam keadaan, melainkan di matanya. Dalam mata itu, saya melihat keberanian, kemanusiaan, dan hasrat hidup yang pernah saya miliki di masa muda, lalu hilang di tengah ambisi dunia bisnis. Sementara ibu saya, Bunda Aisyah, sejak kedatangan Raffi, seolah menjadi muda kembali. Beliau mendapatkan kembali ingatannya, mulai mengingat hal-hal yang seolah telah terlupakan. Meskipun terkadang masih bingung, beliau ingat betul bagaimana Raffi menemukan beliau, menuntun beliau melewati hujan. Beliau berkata kepada saya, Dirga, anak itu tidak hanya menyelamatkan ibu, ia membuat ibu ingat bahwa di dunia ini masih ada kebaikan yang sesungguhnya. Suatu sore, Raffi membantu pengurus rumah merapikan perpustakaan, ruangan yang jarang dimasuki orang di rumah itu. Ia tidak tahu bahwa di tempat itulah sepotong teka-teki takdir sedang menunggunya untuk ditemukan. Ketika keluar, saya melihat Raffi memegang buku catatan kulit tua berwarna coklat. Ia mendekat, matanya cerah tetapi bingung. Paman Dirga, aku menemukan ini di perpustakaan. Ada simbol kupu-kupu, sama seperti yang ada di surat yang pernah ayahku terima. Ia meletakkan buku catatan itu di meja, membuka halaman pertama. Di sudut sampul memang benar. Ada gambar kupu-kupu kecil di samping dua huruf Ailisela. Simbol yang saya tuh kenal betul. Itu adalah simbol yang ibu saya gunakan untuk menandatangani surat-surat pribadinya. Sejak beliau masih muda, saya terdiam. Di hati ada sesuatu yang berdering seperti lonceng yang jauh. Apa katamu? Surat apa? Saya bertanya. Raffi mengambil sebuah kotak kayu kecil, membukanya dengan hati-hati seolah sedang membuka bagian dari kenangan sakral.
Di dalamnya ada surat tua. Telah berubah warna, tulisan tangan masih jelas, sudut bawah tercetak gambar kupu-kupu ungu yang persis sama dengan simbol di buku catatan ibu saya. Ini adalah surat yang ayahku simpan sebelum meninggal. Beliau menerimanya dari orang yang tidak dikenal, yang membantu keluargaku setelah beliau ditipu oleh kontraktor. Saya membungkuk, membaca setiap baris, merasa hidung saya perih. Kepada Bapak Rahman, tukang bangunan jujur yang dikhianati, gunakan uang ini untuk keluarga Anda. Di dunia ini masih ada orang yang percaya pada kebaikan. Aisyah, saya langsung mengenali tulisan tangan itu. Itu adalah tulisan tangan ibu saya. Saya menoleh, menatap Raffi. Ia berdiri diam, menunggu. Cahaya sore menyinari wajahnya yang muda tetapi serius. Saya melihat sosok ayahnya dalam dirinya, tukang bangunan masa lalu yang masih saya ingat. Saya memanggil ibu turun. Beliau duduk di kursi, matanya buram, tangan gemetar memegang surat itu. Keheningan sesaat, lalu air mata beliau jatuh. Benar Dirga, ibu ingat sekarang. Ibu pernah bertemu pria itu, ayah Raffi. Beliau adalah orang yang paling baik di lokasi konstruksi itu. Beliau bercerita, ayah Raffi, Pak Rahman, adalah pekerja di proyek pertama keluarga kami. Beliau ditipu oleh kontraktor, tidak dibayar. Ibu saya menyaksikan semuanya. Beliau tidak marah, tidak mengeluh. Ibu merasa iba, jadi ibu mengambil uang tabungan ibu sendiri dan mengirimkannya kepada beliau bersama surat itu. Tetapi waktu berlalu, ibu lupa. Sampai anak beliau muncul di depan rumah kita. Saya mendengarkan dengan hati yang seolah terikat. Ternyata, di antara kami, seutas benang tak terlihat telah terhubung sejak lama. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk terwujud. Raffi menundukkan kepala, suaranya tercekat. Nenek, ayahku pernah bilang, orang yang mengirim surat itu adalah malaikatnya. Aku tidak menyangka malaikat itu adalah nenek. Ibu saya tersenyum, air mata mengalir di pipi. Tidak, Raffi. Malaikatnya adalah kamu. Karena kamu telah membuat nenek mengerti, kebaikan sama sekali tidak hilang. Ia hanya sedang mencari jalan untuk kembali. Saya melihat mereka berdua berpegangan tangan, cahaya sore masuk melalui jendela, menyinari wajah mereka. Pada saat itu, saya merasakan cahaya yang tidak bisa diciptakan oleh uang atau kekuasaan. Cahaya takdir dan rasa syukur. Laila berlari masuk, melihat keduanya menangis. Gadis kecil itu menggenggam tangan saya, bertanya pelan. Paman Dirga, kenapa nenek dan abang Raffi menangis? Saya membungkuk, tersenyum. Mereka baru saja menemukan hal yang kadang-kadang kita orang dewasa lupakan, yaitu rasa syukur. Ibu saya menoleh kepada saya, suaranya masih bergetar tetapi lega. Dirga, kamu lihat, apa yang kita berikan suatu hari nanti akan kembali, melalui jalan apapun, meskipun butuh waktu bertahun-tahun. Saya menggenggam tangan beliau. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya melihat dengan jelas. Ibu saya tidak hanya melahirkan saya, tetapi juga menabur benih kebajikan dalam kehidupan ini. Malam itu, saya berdiri di balkon melihat matahari terbenam perlahan di atas bukit. Angin berembus, membawa aroma rumput yang baru dipotong. Di tangan saya, surat tua ayah Raffi bergetar pelan. Saya mengerti ini bukan hanya surat terima kasih, melainkan ukiran kebajikan. Sebuah pesan yang dikirim melintasi waktu. Saya berbalik, meletakkan surat itu di tangan Raffi. Simpanlah. Ini adalah benang penghubung antara ayahmu dan ibuku. Antara masa lalu dan masa kini. Sekarang ini milikmu. Raffi menggeleng, mata memerah. Jangan, paman yang simpan saja. Karena jika bukan karena paman, aku tidak akan bertemu nenek lagi. Saya tertawa, mengusap lembut kepala anak itu. Kadang-kadang, yang penting bukan siapa yang menyimpan, melainkan apa yang kita simpan di hati. Dan kita semua menyimpan hal yang sama, kebaikan. Sebelum tidur, ibu saya duduk di dekat jendela, melihat kebun. Beliau berkata pelan, seolah berbicara pada diri sendiri, kupu-kupu itu
adalah simbol kebangkitan. Ketika manusia tahu cara mencintai, ingatan akan tahu cara terbang kembali. Saya tidak sepenuhnya mengerti kalimat itu saat itu. Tetapi bertahun-tahun kemudian ketika berdiri di posisi seorang CEO, saya menyadari setiap kebaikan memiliki sayap. Setelah diberikan dengan ketulusan, ia akan terbang jauh dan kembali pada waktu yang tepat. Malam itu, ketika cahaya bulan membanjiri jendela, saya melihat Raffi duduk menulis sesuatu di meja. Ia melipat kertas itu, meletakkannya di samping surat tua. Saya tidak membacanya, tetapi saya tahu ia sedang menulis janji kepada ayahnya, kepada dirinya sendiri, bahwa ia akan hidup dengan lurus hati, seperti yang pernah dilakukan ayah dan nenek saya. Di luar sana, ada seekor kupu-kupu sungguhan yang hinggap di palang jendela. Sayapnya bergetar pelan di bawah sinar bulan, lalu terbang pergi. Saya berdiri menatapnya, hati saya diliputi rasa damai yang aneh. Saya pernah berpikir cahaya matahari terbenam adalah hal yang paling menyedihkan di dunia. Tetapi hari itu, ketika matahari perlahan menghilang di balik deretan pohon pinus di Dago, saya melihat cahaya matahari terbenam itu sangat indah. Seolah menyelimuti segalanya dengan lapisan emas yang lembut, membuat villa saya, rumah yang dibangun oleh tukang bangunan masa lalu itu dengan keringatnya, terlihat seperti bersinar dari dalam. Saya berdiri di balkon, melihat anak laki-laki bernama Raffi duduk di sana, diam, matanya mengarah ke cakrawala. Ia meletakkan tangan di pagar kayu, berkata pelan seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, "Ayah, aku sedang duduk di rumah yang pernah ayah bangun. Tapi kali ini aku tidak datang ke sini untuk menjadi pekerja, melainkan untuk melanjutkan mimpi ayah yang belum selesai." Saya melangkah mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Raffi terkejut, menoleh. Di matanya saya melihat cahaya yang sudah bertahun-tahun tidak saya saksikan. Cahaya kejujuran dan kemanusiaan, cahaya yang pernah saya lihat di mata ayahnya yang telah meninggal. Saya berkata, suara saya tenang dan yakin. "Raffi, mulai hari ini kamu adalah bagian dari keluarga ini, bukan karena saya kasihan, melainkan karena kamu pantas mendapatkannya." Ketika mendengar saya berkata demikian, ia menundukkan kepala, bibirnya gemetar. Saya melihat bau kecil Raffi sedikit bergetar, seolah sedang menahan emosi yang belum diketahui namanya di usia belasan tahun. Saya mengerti hal itu, karena saya juga pernah menjadi anak laki-laki yang berdiri di tengah kehilangan tanpa nama. Bedanya saya punya uang, sedangkan ia punya keyakinan. "Terima kasih, Paman," katanya pelan, "tapi aku masih belum terbiasa dipanggil anak." Saya tertawa, tidak tertahankan. "Kalau begitu, belajarlah untuk memanggilnya Raffi. Kadang-kadang, Tuhan tidak menghubungkan kita dengan darah, melainkan dengan luka yang sama." Saya tidak tahu apakah ia mengerti sepenuhnya maksud saya saat itu, tetapi saya melihat mata Raffi memancarkan cahaya yang aneh, seolah seseorang baru saja menemukan tempatnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Laila bersekolah dengan seragam putih, rambutnya diikat dengan pita merah yang dihadiahkan ibu saya, Bunda Aisyah. Gadis kecil itu lebih sering tertawa, sering berlarian di halaman, membuat rumah yang dulunya dingin setelah bertahun-tahun tanpa suara anak-anak menjadi penuh kehidupan. Sementara ibu saya, beliau sering duduk di dekat jendela, melihat dua bersaudara Raffi seolah sedang melihat masa kecil saya. Suatu kali, beliau berkata pelan, "Kedua anak ini memiliki mata yang sangat mirip denganmu dulu. Di dalamnya ada kebaikan dan juga cahaya yang ibu kira sudah padam." Saya terdiam. Selama bertahun-tahun, saya telah melupakan perasaan itu, perasaan dipercaya, dicintai tanpa syarat. Saya kira saya memiliki segalanya, tetapi sebenarnya saya hanyalah seorang pria kaya yang tinggal di rumah yang kosong dari tawa. Dan kemudian, kedua anak ini melangkah masuk ke dalam hidup saya bersama ibu. Suatu malam, ketika makan malam pertama seluruh keluarga dihidangkan, saya menyadari saya gemetar.
Bukan karena takut, melainkan karena terharu. Di atas meja kayu ek, cahaya lampu kuning memantul di wajah setiap orang. Raffi duduk di samping saya, Laila duduk di seberang, sementara ibu saya berada di ujung meja. Saya menatap anak laki-laki itu, anak yang dulunya hidup dari uang yang dipungut di tumpukan sampah, dan bertanya pada diri sendiri. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa menjaga hatinya tetap murni? Saya meletakkan sendok, menatap lurus ke matanya, berkata perlahan, anak pemulung hari itu, hari ini duduk di sini bukan karena saya kasihan, melainkan karena saya menghormati. Karena di antara ribuan orang kaya, tidak semua memiliki keberanian dan kemanusiaan sepertimu. Raffi menundukkan kepala. Air matanya jatuh, berkilauan seperti embun pagi. Ibu saya dengan lembut meletakkan tangan di kepalanya, suara beliau bergetar. Ketika kamu menyelamatkan orang lain dengan ketulusan hati, kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri, Raffi. Karena hanya hati yang tahu cara mencintai yang benar-benar diselamatkan. Saya duduk di sana, melihat keduanya, satu tua, satu muda, dan di hati saya timbul perasaan yang selama bertahun-tahun sebagai pengusaha belum pernah saya rasakan. Kedamaian. Setelah makan, saya pergi ke balkon. Malam itu langit Dago sangat jernih. Saya melihat Raffi juga keluar, tangan memegang buku catatan kecil. Ia duduk di tangga, menulis beberapa baris, lalu mendongak berbicara kepada saya. Aku ingin menulis semuanya, untuk mengingatkan diriku agar tidak lupa. Ayahku pernah berkata, boleh miskin, tetapi jangan berbuat curang. Mungkin hal itulah yang membawaku ke sini. Saya tersenyum. Di hati tiba-tiba timbul rasa bangga yang belum pernah saya berikan kepada siapapun selain diri saya sendiri. Tetapi sekarang kebanggaan itu milik seorang anak laki-laki bernama Raffi. Saya melihat jauh, ke kaki Bukit Dago, lampu kota berkedip seperti langit kedua. Raffi, kata saya, kamu tahu, saya pernah berpikir kesuksesan adalah ketika kita memiliki kekuasaan, uang. Tetapi sekarang, saya mengerti. Kesuksesan sejati adalah ketika kamu membantu orang lain menemukan kembali keyakinan dalam hidup. Ia mengangguk, tersenyum lembut. Larut malam, saya masih duduk sendirian di teras, mendengarkan suara serangga dan angin berembus melalui pepohonan. Di hati, saya mengingat kembali tahun-tahun yang telah berlalu. Kesibukan, ambisi, kontrak, negosiasi, semuanya tiba-tiba menjadi tidak berarti dibandingkan dengan momen ini. Karena untuk pertama kalinya, saya tinggal di rumah yang penuh tawa. Di dalam, ibu saya sudah tertidur. Di meja, saya melihat buku harian terbuka, tulisan Raffi yang canggung dengan pena yang masih muda. Kebaikan tidak pernah hilang. Ia hanya berkeliling melalui banyak penderitaan untuk kembali dalam wujud cahaya. Saya membaca kalimat itu berulang kali, merasa seolah seseorang baru saja meletakkan tangan di hati saya. Ya, itulah lingkaran cahaya yang selama ini saya cari. Cahaya yang tidak datang dari ketenaran, melainkan dari kemanusiaan yang telah kita lupakan. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela, saya mendengar tawa Laila di halaman. Ibu saya memanggil, hati-hati nak. Raffi keluar memegang buku catatan di tangan. Saya melihat di bahu bajunya hinggap seekor kupu-kupu kuning kecil. Cahaya bersinar melalui sayap yang tipis, memantul di dinding membentuk lingkaran cahaya yang lembut. Saya berdiri terdiam. Pada saat itu saya tahu bahwa semua hal yang telah terjadi, mulai dari gerobak rongsokan, hujan, hingga surat bersimbol kupu-kupu, bukanlah kebetulan. Mereka adalah benang tak terlihat yang menghubungkan jiwa-jiwa yang tahu cara mencintai, menarik kami ke titik yang sama, lingkaran kasih karunia. Kini, ketika menceritakan kisah ini, saya bukan lagi pria yang hanya tahu tentang keuntungan atau kekuasaan. Saya adalah orang yang telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada uang, melainkan pada kemampuan menggunakan hati kita untuk menghangatkan hati orang lain.
Jika Anda sedang melewati hari-hari yang gelap, percayalah, cahaya masih mencari jalan untuk kembali kepada Anda. Selama Anda menjaga kemanusiaan, ia akan mengenali Anda, seperti kupu-kupu itu yang selalu tahu cara terbang menuju matahari.